Kan sebuah Indonesia di mana tidak ada lagi anak yang belajar dalam keadaan lapar, di mana setiap anak dari Sabang hingga Merauke memiliki akses pada makanan bergizi yang mendukung tumbuh kembangnya. Inilah mimpi besar di balik program Makan Bergizi Gratis atau EMG, adalah sebuah langkah nyata dari pemerintah untuk membentuk generasi emas 2045. Namun seperti semua kebijakan besar, EMG menghadirkan harapan sekaligus tantangan. Mari kita bahas secara menyeluruh. Indonesia pada saat ini menghadapi ancaman serius dalam kualitas sumber daya manusianya. Berdasarkan data Beppenas dan Kemkas, masih terdapat lebih dari 20% anak Indonesia yang mengalami stunting dan kasus anemia pada ibu hamil juga tinggi. Tanpa intervensi langsung, ancaman ini bisa merusak kualitas generasi Indonesia di masa depan. Nah, inilah yang melatar belakangi lahirnya program makanan bergizi gratis dan diluncurkan resmi pada Januari 2025. Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Dilihat dari infografisnya, target penerima manfaatnya di tahun 2025 adalah 15 juta penerima, 2029 83 juta penerima, dan fokus awal dari program ini di 190 titik di 26 provinsi. Dari sekedar program makanan gratis, EMG adalah proyek nasional reformasi kesehatan dan investasi jangka panjang pada kualitas manusia di Indonesia sendiri. Ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan dampak positif dari MBG ini, makanan bergizi gratis ini. Yang satu ada dari peningkatan kesehatan anak dan ibu hamil. Nah, poin pertama tentu aja adalah aspek kesehatan menu MBG. Jadi kita melihat aspek dari kesehatannya dulu. Nah, MBG ini dirancang makanan di MBG ini mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin dan mineral. Jadi anak-anak yang sebelumnya tidak sarapan, misalnya di sekolah nih, dari pergi sekolah mungkin ada keterbatasan ekonomi, jadi tidak sarapan gitu. Jadi dari program ini kan nanti dikasih sarapan ya kan. Jadi dari program ini kita bisa belajar tanpa merasa lapar atau lemas. Jadi anak-anak itu tidak lapar ketika dia belajar, sehingga daya ingat otaknya juga tinggi gitu. Ibu hamil juga makanan yang disediakan oleh pemerintah itu untuk membantu menurunkan resiko anemia tadi, berat badan lahir rendah hingga kematian ibu dan bayi, tingkat kematian ibu dan bayi itu rendah gitu. Itu fungsi dari program ini, dampak positif dari program ini untuk peningkatan kesehatan anak dan ibu hamil. Ada dampak ekonomi lokal UMKM, petani, dan dapur sekolah. Program ini tidak sekedar soal kesehatan, tapi juga berdampak pada ekonomi lokal. Bahan makanan diperoleh dari petani lokal, nelayan, peternak, hingga UMKM makanan. Nah, dari program ini kita juga bisa meningkatkan UMKM kita. Kenapa? Karena penyongsong makanannya itu diambil oleh petani-petani sekitar situ juga. Jadi meningkatkan UMKM kita sendiri gitu. Ini bersumber dari Herman Keron dari Komisi 5 DPR yang menyebutkan EMG ini sebagai penggerak ekonomi mikro yang menyentuh desa hingga pasar tradisional. 3 ada investasi sumber daya manusia jangka panjang. Nah, MBG ini tadi sudah saya bilang dari pertama tadi untuk investasi jangka panjang sumber daya manusia. Jadi MBG ini adalah bentuk investasi dalam kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk tadi anak-anak dan ibu hamil kan. Itu anak-anak untuk tumbuh kembang Indonesia Emas, ibu hamil untuk yang menghasilkan anak-anak yang bagus gitu, dalam gizinya, dalam pola pikirnya yang dari makanan tadi. Jadi
MBG ini adalah bentuk investasi dalam kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi seimbang tadi akan memiliki IQ, daya ingat, daya tahan tubuh, dan kemampuan sosial yang lebih baik, yang menjadi modal penting menghadapi bonus demografi 2030 sampai 2045. Yang keempat ada edukasi pola makan sehat. Nah, dari dampak positifnya lagi yang keempat adalah program ini juga menjadi alat edukasi anak-anak sehingga anak-anak jadi tahu nih pentingnya makan buah, sayur, dan lauk sehat. Dan keluarga juga terdorong mengadopsi pola makan sehat di rumah. Jadi kalau misalnya anak-anaknya udah mau nih makan sehat, jadi orang tuanya juga teradopsi gitu untuk anak-anaknya mau makan sehat gitu. Baik, tadi kan sudah ada 4 dampak positif dari program MBG ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari program MBG ini. Yang pertama ada logistik dan infrastruktur yang belum merata. Nah, salah satu lagi tantangan yang terbesar adalah logistik. Di banyak di daerah yang 3T tertinggal, terdepan dan terluar, ini tidak cukup distribusi bahan makanan dan terkendala infrastruktur buruk. Seperti kayak misalnya nih kita ke daerah yang 3T tadi, kan fokus makanannya tuh kayak ke sayur gitu kan. Jadi jalan ke sekolah, jalan untuk menuju sekolah yang 3T tadi itu kan rusak parah gitu kan, yang daerah-daerah tertinggal itu. Nah, terkendalanya tuh di infrastrukturnya, yang kita angkut sayur 3 jam, kadang busuk duluan sayurnya daripada yang kita antar gitu. Perbaikan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai, kualitas dan kuantitas makanan bisa terganggu. Jadi bisa terganggu kuantitas dan kualitas makanan dari infrastruktur dan kualitas makanannya. Dampak negatifnya ada ketergantungan dan beban fiskal. Nah, program makanan gratis ini dalam skala nasional tentu membutuhkan anggaran yang besar. Jika tidak dikelola bijak, bisa menimbulkan beban fiskal berkelanjutan. Selain itu, masyarakat bisa jadi terlalu bergantung tanpa ada pemberdayaan mandiri. Ada resiko moral hazard dan korupsi. Ketika ada uang dan distribusi dalam skala besar, selalu ada resiko penyelewengan dan mulai dari pengadaan fiktif, bahan baku tidak sesuai standar hingga markup biaya. Sering dihadapi oleh anak-anak yang komplain. Nah, yang keempat tuh ada kurangnya kostumisasi menu lokal. Jadi, menu dari pusat kadang tidak cocok dengan budaya makanan setempat. Di Papua sendiri yang saya lihat di video TikTok, misalnya sagu lebih umum daripada nasi. Jika tidak ada fleksibilitas, program ini bisa jadi tidak efektif dan makan mubazir. Jadi ada anak yang nggak makan gitu, karena kalau di Papua itu makanan utamanya kan sagu gitu kan, daripada nasi gitu kan. Jadi kalau misal dikasih nasi, orang ini nggak mau makan gitu. Jadi tidak ada kostumisasi dari menu ini. 4 dampak negatifnya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi strategis untuk mengatasi dampak tadi. Program makanan bergizi gratis benar-benar sukses dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi penting dapat diajukan. Yang pertama adalah bangun sistem logistik daerah berbasis komunikasi lokal dan libatkan koperasi, petani, dan LSM untuk memperkuat rantai pasok. Yang kedua ada perluas pelatihan gizi bagi guru, keluarga, dan tim SPPG, bukan hanya makanan tetapi tentang edukasi. Yang ketiga, desentralisasi menu. Serahkan penyusunan menu ke daerah agar sesuai budaya makanan setempat. Yang keempat ada perkuat sistem pengawasan digital. Terapkan aplikasi berbasis GPS dan laporan harian untuk distribusi dan konsumsi makanan.